Yang kedua, soal pupuk ini memang di masyarakat ini kan sensitif ya, sensitifnya gini. Pada saat penyusunan RKK itu kan sesuai kebutuhan. Seringkali kita full kan semuanya full nih, gitu. Tapi pas pembagian akhirnya berbeda, kan begitu. Sebenarnya bukan karena itu, gitu. Karena apa? Kadang-kadang kuota pupuk juga tidak memenuhi, sehingga dibaginya jadi tidak merata. Nah, maksud saya pada saat kita mau menyusun seperti ini, kita ngumpul, pas pembagian ngumpul lagi. Jadi kenapa kan gitu kan, alasannya kan selalu bahwa pupuk ini kan kuotanya ini kan nggak mesti tuh dari setiap anggaran itu. Nah, itu yang pertama. Jadi maksud saya, kalau memang kelompok ini mau bersama-sama ngumpul seperti ini, kita bahas pupuknya, jumlahnya Bapak dan Ibu maunya berapa, nanti dapatnya dari kuota dari pupuk subsidi berapa, dibaginya bagaimana, kan seperti itu. Sehingga tidak ada di belakang, kata Mas Jimmy tadi, garang banget nih, ngumpul udah datang nih. Jadi nanti salah satu di antara kita ada yang dipersalahkan. Misalnya, mohon maaf, beliau dapatnya lebih dari itu, gitu. Wah, kenapa Pak ini dapatnya lebih, saya sedikit. Nah, coba kalau kita pas baginya juga ngumpul, kita tahu tuh kenapa si A dapatnya lebih karena mungkin ngusulkan lebih, kenapa si B nggak dapat karena mungkin tidak nanam, kan seperti itu. Atau mau nanam, mau dapat juga mungkin kuotanya lebih sedikit. Nah, seharusnya seperti itu mekanismenya kan. Itu mah ya biasalah itu, kita di masyarakat itu biasa seperti itu. Baru standarnya lagi bahwa pupuk itu udah standar Jawa, Bu. Kami sudah sering ikut rapat bahwa nggak bisa nih beda antara Jawa dengan Kalimantan. Tapi pas kita sampaikan ya udah standar dari sana, kita 0, saja kata Mbak Isna tadi, dimasukkan dipaksakan juga nggak bisa juga. Itu persoalannya. Jadi susah gitu. Nah, yang selanjutnya kartu tani, Bu. Jadi RDKK nanti itu harus pakai kartu tani, dan kartu tani yang diterima itu kartu tani sawah aja, hortik dan sebagainya. Jadi kalau yang sawit nanti dicabut lagi. Khusus pangan ya? Khusus pangan. Itu informasi terakhir ya, belum final gitu, bahwa kartu tani yang untuk itu karena kartu tani kepentingannya dengan subsidi, dengan bantuan dan sebagainya. Jadi ada indikasi bahwa nanti yang bantuan itu ya yang punya kartu tani gitu. Tapi itu belum final ya, cuma informasi terakhir dari dari teman-teman yang ikut Zoom kemarin, katanya begitu gitu. Kalau saya nggak ikut Zoom kebetulan, jadi tidak bisa mengatakan secara pasti, cuma itu akan dievaluasi katanya, bahwa kartu tani itu tetap akan dipakai, Bu. Kalau udah dapat ya disimpan aja, karena itu pasti akan digunakan, seperti itu akan digunakan untuk pupuk dan sebagainya gitu. Tapi belum pasti bahwa kartu tani itu akan dicabut atau tidak, tapi lagi dievaluasi nih katanya. Untuk apa? Karena kecenderungan teman-teman di petani itu mau kartu tani kan untuk pupuk RDKK kemarin tuh, untuk yang di sawit segala macam, tapi pupuknya sawit kan udah dicabut. Ya nanti mungkin ada dari teman-teman yang sawit mengatakan, percuma dong kita punya kartu tani kalau kita nggak dapat pupuk kan gitu. Padahal kartu tani manfaatnya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pupuk, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain. Sama, Bu, nanti di sawah sama gini syaratnya RDKK, minta fotokopi SHM kakak. Sekarang kan dari dulu kan memang penerapannya satu orang satu kakak, pakai kepala keluarga. Kalau bapaknya memang tidak menggarap, ibunya aja masuk, atau bapaknya aja masuk gitu. Memang selama ini seperti itu, bahwa satu keluarga bisa lebih dari satu orang itu dulu gitu. Kalau sekarang memang sudah nggak bisa gitu. Jadi informasi terus berkembang yang seperti itu gitu. Belum lagi gini, Kang, nanti kan ini LP2B tuh, kalau memang sudah ada perdanya, ada perbuknya. Kalau sekarang belum ada. Itu nanti kalau kita harus digitukan, itu semacam SDDP, Pak. Kalau di sawit ada SDDP kan. Nah, itu nanti yang dapat bantuan itu yang punya itu, Bu. Yang nggak punya dianggap petani udah mandiri. Nah, kemungkinan itu bisa nggak dapat itu informasi terakhir gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang kadang-kadang membuat kami terkejut juga menyampaikannya. Burungnya Pak D. Ya kan, kadang kita kaget juga itu, Mas Arif. Jadi tiba-tiba peraturannya berubah kaget lagi kita. Baru ngomong A ini, besoknya kami harus ngomong B. Ininya Bu, nanti salah satu. Itu memang ada memang namanya perubahan itu pasti ada. Kadang informasi belum nyampe juga ke kita, tapi seringnya udah nyampe tapi belum, memang harus disosialisasikan. Cuma kita lebih baik antisipasi masalah-masalah seperti itu sebenarnya. Dan itu salah satu alasan kenapa
karena nanti di LP2B itu surat tanah itu juga dilampirkan Mas. Dilampirkan gitu loh. Jadi begini, sebenarnya kalau PPLK misalnya Mas Jimmy ya, Mas Jimmy itu minta surat tanah, minta KK, minta KTP, nggak ada kepentingan politis loh. Oh, tanahnya itu mau untuk apa? Tapi memang untuk kepentingan Bapak Ibu aja. Karena saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan beranggapan bahwa minta itu, atau misalnya ketuanya minta, atau siapapun memang untuk seperti ini ya untuk ini. Kalau mau jujur di BPP itu di kantor itu yang namanya KTP sama kartu keluarga itu, kalau mau dijual itu bahasanya udah banyak banget itu, belum hari. Mas, ini luasan potensial sama luas diusahakan. Luasan potensial itu luasan yang ada di sertifikat. Yang sertifikat realnya ya. Real di sertifikat. Nah, baru yang di Nah, luasan yang diusahakan yang itu digarap. nanti yang digarap. Oh, Artinya yang kayak digarap punya dulu. Pak Miin, luasan potensialnya kan setengah hektar ya. Nah, setengah hektar. Nah, luasan yang digarap kan cuma ini, yang digarap. Berarti ini nanti yang di poligon sampai ujung sana. Berarti Kita jadi tahu gitu loh. Ya, tapi secara potensi dimasukkan. Berarti Tapi itu potensinya kalau masukin aja. Karena mungkin misalnya siapa tahu luasan yang ini setengah akan hektar dijadikan sawah. dipotong untuk tempat jemur itu di Iya, tetap kalau yang dulu hektar. memang dulu sih memang dimasukinnya. misalnya kan full kita kan gitu diambil untuk tempat Walaupun jemur tuh sebagian satu udah ada petak kayak sawit, nggak salah itu tuh karena ya, tambah semua punya itu ditulis Kan setengah. tulisnya Kan nanti kan di situ kan kelihatan. Nanti maksudnya fungsi baru ditulis apa yang maksudnya kayak punya Bu Is. Jadi Itu fungsikan kan kita untuk sawah sekian, nanti untuk yang tanaman sayur sekian kan gitu. Berarti kayak punya Mang Raul ini setengah hektar ya? Atau 3/4? Setengah ya? Berarti semua ini rata-rata setengah semua ya? Kecuali tempatnya ini aja kayaknya deh, Pak Saiti almarhum ya? Almarhum ya. Ah, itu 1/4 aja ya? yang sama dua itu itu kan seperempat kan apa enggak sampai Kalau menurut di bukunya ya di setengah itu ya setengah, cuma yang digarap itu kan cuma anggapnya seperempat aja. Ya, makanya untuk kepastiannya yang digarap berapa, nanti kan kita poligon aja. Biar angkanya dapat gitu loh. Berarti kayak punya Pak Alfir itu 0,75 ya Mas ya? Kayak 3/4 0,75. ini kakak dikumpul sekarang Kalau ada kumpul. ini aku bawakan tadi kakak. Ya, aku kalau yang nanti, tadi kan dapat Mas Arif kalau yang biar aja ketuanya enggak apa-apa juga nanti. daripada nanti nyari-nyari lagi Daripada Terus nyecer. saya punya itu punya pasam itu, aku yang garap berarti aku kalau kakak sih ada aja fotokopinya kalau yang sertifikat ya nggak ada fotokopiannya Di sini dia nggak ada karena dia kemarin ikut sawit. Iya, makanya sawahnya masuk punyanya beliau gitu. Berarti Mang Roy luasannya ditambah atau namanya Pak Son kita masukin? Punya Pak Rawi berapa yang hasilnya? 1/4. seperempat yang digarap seperempat yang jadi sawah itu. Jadi sawah seperempat. Ya. Tanahnya setengah. Tanahnya setengah. Potensinya setengah. Seperempat. Nah, ini yang kita pertanyakan punya Pak Samsudi. Punya Pak Samsudi berapa? Pak Sun sama. setengah juga. Sama. Ya, berarti satu. Apakah pakai nama Pak Samsudin atau digabung punya Pak? Kemarin digabung gabungin namanya sama Karena Roy. Pak San masuk di Ya sudah, nggak masalah. Jadi gabungin aja jadi satu. Ya, berarti luasannya dia 1 hektar ya. satu. Oh. Bisa. kalau yang kakak sertifikatnya yang nggak ada fotokopiannya kalau nanti bareng-bareng mau di kopi Sebenarnya yang diminta sertifikat sama Jimmy itu untuk antisipasi LP2B itu, Bu. Jadi pada saat memang mau diproses, itu udah siap tuh, udah ada ya, berada di maksudnya kantor kan gitu. bilangnya Pak Ketua kalau nanti rame-rame kopi kan ada di siap di rumah gitu nah Jadi maksudnya tuh pada saat nanti memang LP2B itu diterapkan di Padang Jaya, kalau sudah ada di kantor kan kita membantu memprosesnya lebih cepat, lebih mudah dibandingkan nanti kita harus minta lagi. Gitu. petak sih Mas perwolon dia separohnya seperempat yang 1/4 seperwolon itu gimana? perwolon itu separohnya seperempat lah gitu loh Perwolan tuh 0,3. 0,375. 0,25. 0,375. 0,125. Berarti enggak. Seperwolan itu 0,125. ya seperempat dibagi dua itu dia dapat 0,375. kalau seperempat itu ukurannya berapa 300 ya? Berapa sih Seperempat itu 0,25. itu Berarti dibagi dua kan 0,375. Kalau jadi seperempat seperbolon itu 0,375. enggak kalau seperwolan kan sebagiannya separohnya seperempat itu
0,40 gitu ya. 375 sedianya. 37,5 kan? Setengahnya gimana? 0,375 tuh saya. Sertifikat sawah. Aku ada kalau sertifikat sawah. 0,375 dong. Iya. Iya. Belakangnya kan berarti 375. Berarti sih. Iya. Dan itu satu Sertifikat hektar. sawah. Jangan syarat, jangan syarat. Jangan Masalahnya raya. gini. Masalahnya gini. Biasanya Berarti nggak dipaksa enak. Ya, kudu nang jero tas bolong kabeh, hancur. Menteri Pertanian itu pernah ngomong keamanan PPL itu nggak ada apa bahasanya, nggak ada payung hukumnya untuk melindungi PPL, itu nggak ada. Jadi supaya PPL itu terbebas dari masalah hukum, masalah luasan lahan itu harus real, harus jelas data itu gitu loh. Jadi pupuk juga ya jelas gitu loh, gak, artinya jangan sampai dibulatkan, main pembulatan, karena pembulatan itu di situ ada nilai uang, termasuk kayak replanting kemarin. Replanting itu kan ada yang 20.000, ada yang 19.850. Nah, 850 ini tuh ada uangnya. Kalau kita naikkan ke 20.000, itu malah jadi temuan, kan gitu. Nah, makanya saya juga nggak mau jangan sampai kesangkut lah sama urusan-urusan kejaksaan gitu. Saya nggak mau gitu kan. Makanya saya mau minta sama teman-teman tuh untuk luasan itu yang realnya berapa gitu. Makanya itu kita perlu juga namanya poligon, kita perlu juga nama titik koordinat. Kenapa? Karena pemerintah tuh maunya, bener nggak sih ini pupuk itu jatuhnya ke tempatnya Bu Pariumi? Jangan-jangan jatuhnya ke sawit, kan gitu yang ditakutkan gitu. Bener nggak pupuk itu jatuhnya situ? Kayak kasihan kayak kan teman-teman dari toko yang hari itu kena sukunya kasihan yang di Grogol kan gitu ya, diperiksa sama kejaksaan. Itu gara-gara pupuk. Punya Bang Matori itu seperempat pas atau lebih? pas itu. Kayak punya Pak Rohim ya kayaknya ya. Itu pas. Nah, pengennya Kalau yang lebih itu Mas. punya Pengennya arwah aku itu Sakti yang itu. ditanamin cair itu loh, maksudku. Kalau bisa dapat pupuk gitu nah. Bisa Bu, hortik Bisa, itu Bu. bisa Bu. Ya, Bisa. yang dapat pupuk sekarang itu bukan ada 10. Salah satunya itu tanaman pangan, itu bisa kayak padi dan sebagainya, termasuk hortik. Jadi misalnya ibu itu misalnya ada 1,5 hektar gitu, seperempatnya padi seperempatnya sayuran. Nanti pas masukkan RPKK-nya dibedakan aja, mungkin agak beda juga kondisinya. Enggak, ini permasalahannya. Sayuran yang ditanam itu pun harus sesuai dengan spek yang ada di pupuk, yang ada di 9 itu. Nah, kalau yang 9 itu nggak masuk dalam pupuk, nggak bisa dapat. Ya di situ. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau supaya Sayurnya itu masukkan ke seluruh luasannya aja. Iya, Masukkan Iya, masuk seluruh dia semuanya aja. gitu loh. Anggap padi. Jangan Semua itu dimasukin semua. semua itu. Artinya dari kan berarti tinggal sampai sendiri yang ngatur kan Cuman gitu. kan memang datangnya kita nggak pernah full. Nah, Nah, masukkan dulu semua gitu loh. Ya dulu kan kuota memang sawit Mbak ya, yang banyak ngambil itu kan sawit. Kalau alhamdulillah karena ya bukan alhamdulillah itu bersyukur teman-teman nggak punya sawit itu sawit tidak dapat itu bukan, maksudnya lebih terfokus ke tanaman pangan dan hortik. Nah pasti insya Allah kalau pangan itu pasti nggak akan dilewatkan itu. Makanya Mbak Isa aku tadi kan maunya pupuk di sawah di Kalimantan jangan disamakan di Jawa gitu kan, nggak bisa disesuaikan sama kayak di Jawa. Pengennya kan, maksudnya kalau di Jawa kan pupuknya lebih irit. Kalau di sini kan nggak bisa gitu loh dianukan. Ini nanti kalau tanam yang berikutnya ini pupuknya sudah datang apa belum? orang baru mau nyusun gimana mau Musim dulu datang? Bu, Berarti Januari. tidak jadi nanam yang tak punya pupuk. Januari Bu, insya Allah biasanya Januari Februari udah. Tapi kalau kita udah masuk kan di kakak kita. Ya makanya secepatnya kan. Makanya kenapa diajak ngumpul untuk nyusun RPKK itu. Sebenarnya gini loh Bu, Pak. Kita ngumpul seperti ini, kita juga harus bikin laporan loh sebenarnya. Iya. Selama ini memang gini. Selama ini mekanismenya cuma mohon maaf, ketuanya keliling minta KTP gitu. Tapi sebenarnya jadi membuat kita agak sulit untuk melaporkan bahwa itu sebenarnya kita melaporkan juga bahwa ini ada apa? Ada pertemuan penyusunan ini. Karena sebenarnya gini, kalau mau jujur gitu, misalnya kayak sawit dulu itu, orang punya 2 hektar, itu sebenarnya ada yang bisa nebus full, ada yang tidak. Tapi faktanya kan ditebus semua nih, kan seperti itu. Nah sebenarnya kenapa fungsinya pertemuan itu, bahwa saya nggak punya duit nih tahun depan, yang harusnya 10 karung, saya 5 karung aja kan gitu, atau 2 karung aja.
Kan seperti itu. Nah sebenarnya fungsinya penyusunan RDKK itu kesanggupan bapak ibu tuh berapa mau nebus pupuknya ini. Kalau memang punya duit banyak aja ditebus aja semua. Kalau yang nggak punya ya nggak usah ngusulkan gitu. Walaupun memang akhirnya semua dimasukkan karena memang sebenarnya semua butuh pupuk kan seperti itu. Sama dengan ini misalnya seperempat berarti dikalikan 3 kan gitu karena 3 di sini kan 3 ya 3 nt ya 3 nt ya 3 berarti kan seperti itu. Nah, itu makanya kan kalau yang bulan ini nanam, kitanya sudah tidak punya pupuk. Kalau yang hari ini tidak nanam kan masih utuh pupuknya. Nggih, karena RDKK biasanya kan di November Januari. November Desember itu pengajuannya. Iya. Realisasinya Biasanya Januari Januari Februari. atau Februari. Januari ke Februari. Tanam pertama itu. Makanya kenapa saya juga kadang selalu share yang saya usulkan berapa, yang datang berapa selalu saya share tuh di grup. Biar apa tidak ada lagi Prasangka. kita menutupi Iya, prasangka. karena itu udah realnya kita fotokan dari kios pun segitu gitu kan. Dan itu bagian memang benar harus rata gitu. Kadang kan pun ada yang saya kalahkan untuk menambahkan yang kemarin sedikit. Itu biar apa? Biar ada keadilan gitu Ya, kan. memang gini fungsinya pertemuan itu kan ya untuk mengurangi prasangka satu dengan lain. Makanya kan gini, ngomong pengalian misalnya kayak Mbak Nati tadi. Pada saat kita pembagiannya itu tidak berkumpul seperti ini, akhirnya prasangka nih. Padahal Mbak Narti memberikan lebih itu kepada orang yang alasannya bahwa kemarin dapat sedikit gitu. Tetapi apakah anggota itu bisa memaklumi? Ya belum tentu gitu. Makanya yang kami harapkan itu kalau dari BBT itu ya pada saat mau menyusun yang ngumpul, pas bagi yang ngumpul. Kalau memang mau diundang masih silakan, tidak yang penting sepakat antara anggota saja seperti itu. Supaya agak lebih mudah karena gini, soal sawit lah misalnya kayak yang dulu-dulu yang memang jumlah pupuknya relatif lebih besar gitu kayak sawit itu banyak juga teman-teman mereka ke kantor untuk Pak kenapa saya dapat segini orang segitu itu saya tanya saja bahwa waktu nyusun ngumpul enggak ikut sebenarnya waktu bagi bareng-bareng dan ngumpulnya enggak ya, itulah sebenarnya gitu membuat kita juga dilematis bahwa kita mau prasangka juga ke pengurusnya nggak enak juga nih karena realnya kan kita nggak tahu kan seperti itu. Jadi memang kebiasaan kita untuk ngumpul itu untuk silaturahim itu ya itu Bu Pak untuk supaya nggak terjadi prasangka antara satu dengan yang lain kan gitu. Cuma ya memang ya kita tahu bahwa sudah budaya di tempat kita bahwa kalau pagi kerja sehingga ngumpul agak susah itu saya maklum juga tapi kalau malam ya menyangkut jam kerja mungkin bisa ngantuk bisa juga bisa kayak Mas Jimmy jauh nih rumahnya di Simpang itu juga jadi kendala memang harus mencari solusi yang bagaimana sih supaya kita kita bisa memang secara kelompok itu ya kerjasamanya aja ditingkatkan. Sebenarnya sih kalau mau kumpul malam juga nggak masalah karena kan kita ngumpulnya juga nggak tiap hari. Iya kan bahkan pas sekali aja kan gitu nggak Berarti masalah PPL-nya memang mau sih ngumpul ya. malam itu. siap karena kami di Kedara juga beliau ikut tuh bahkan pulang sampai jam 12 malam sebenarnya kalau kami Bu Pak mau malam saya orang Padang Jaya jadi mau malam ya monggo juga sebenarnya seperti itu ya cuma ya itu jangan dijadikan alasan bahwa siang kerja nih malam capek ya udah nggak apa-apa gitu Kayaknya nggak usah rapat. Yang kerja malam capek. ya ngantuk ya maksudnya jadi seperti itu memang gini Mas untuk ngurusi kelompok kayak beliau tadi ngomong KWT ya saya bilang begini Bu dari SD saya sekolah sampai SMA ketua kelas itu ternyata yang paling sibuk nggak ada gurunya suruh manggil guru papan tulis kotor suruh ngapus begitu ya ya nah itu sudah Bu ketua itu tidak bisa Makanya Mas tadi tuh saya maksudnya kalau ketua KPO itu tuh maksudnya minta yang muda, jangan saya sama Bu ini sudah umurnya sudah lanjut. Maksud saya itu yang muda-muda lah yang berkarya, yang maju, kita yang Tuhan dukung gitu maunya, kepinginnya sih ya Bu Is ya. Orang dari kemarin aku sudah ngomong, aku itu 0 potol. Oh, kalau 0 udah potol itu kayak apa? Sudah Sekolah aja berpendidikan enggak. aja enggak kayak gini cuma ya aduh tapi maksudnya kalau itu kita kan yang Ibu muda itu kan ya lebih pintar sekali-sekali gitu kan. ngumpul dulu KWT kalau mau diganti ya jadi Iya dulu bilang Mas Jimmy kan setahun sudah ada setahun ya Bu Is ya. Anda bilangnya belum bisa, anakku sama Mas Fauzi. Loh itu loh udah SK-nya 5 tahun, mana setahun. Bilangnya kalau setahun bisa digantikan katanya hari itu. Ini loh sudah lebih dari setahun kali. Cuma yang tidak pernah ada pertemuan. Padahal Mas Jimmy berapa kali ngajain pertemuan ya? Belum pernah pertemuan kan selama kita pembentukan KWT. memang dilematisnya KWT itu Bu karena di RT juga ada dasaisme Iya. jadi Dasaisme agak itu. terfokus tuh ke dasaisme daripada Tapi KWT nggak seberapa. Orang-orang yang di KWT cuma berapa orang kok. Jadi kalau Cuma ya alhamdulillah
Pakai Kami desa sama wisma Bu tidak itu ada. satu Kalau desa untuk wisma, khusus kebetulan barokah pas ya. satu RT, satu jalur gitu aja sih. Nah, KWT yang kalau seperti itu bagus, jadi tidak terfokus. Jadi kemarin kan begini, Mbak Muji itu kebetulan kan kemarin dia kalau teman-teman habis pelatihan itu kan harus ngadakan MTL pelatihan itu Bu. Iya. Kebetulan pelatihannya kemarin di Dasa Wisma gitu. Itu diprotes juga sama provinsi Darasnya ke KWT. Nah, pertanyaannya pada saat KWT-nya juga nggak kumpul, kita mau membagi ilmunya seperti apa? Ke siapa? Kan seperti itu. Jadi monggo kalau Ya, memang termasuk RTL saya juga kan nanti gitu juga. jadi gini Mas Agus, kalau memang gini, masalah pupuk ini memang sensitif. Kalau memang mau belajar pupuk juga, mau bikin, sebenarnya di Padang Jaya ini kan petani kan udah pinter-pinter tuh. Sebenarnya tinggal menerapkannya aja, memang yang agak susah ya, agak apa ya. belum Tapi kebanyakan pada males mas. Gitu tuh deh. Males itu yang obatnya ndak ada. Obat Bukannya apa itu? maksudnya bikin pupuk-pupuk. Ya itu ndak ada obatnya, males Mbak Is maksudku. Oh, iya dokter aja nggak bisa ngobatin. Oh, males itu enggak ada Ndak obat. ada obatnya. Penyakit M. Itulah anunya masalahnya. Kadang-kadang males ribet. Yang jelasnya kan kadang kayak gitu orang-orang tuh. yang jelas memang untuk merubah mindset orang itu agak sulit. Makanya kan gini Bu ya, kalau pupuk kompos murah, misalnya bikin sendiri gitu, misalnya pupuk cair, sebenarnya pupuk cair kan bagus juga diaplikasikan. Itu malah karena apa, murah diremehkan, mahal dikejar-kejar juga nggak bisa beli. Jadi yang mudah-mudahan ya, itu kita. Nah, tapi memang pelan-pelan memang kayak teman-teman solidaritas itu di desa sebelah udah mulai ngajari pupuk-pupuk tuh. Kalau belajar pupuk sebenarnya Bu Is loh dari dulu. Sudah Masih bisa. zamannya Bu Windy masih dinas di sini itu sudah Ya berarti itu kan latihan enggak. di kemarin apa boleh kapan ya Bu Is? Boleh kapan ya hari itu sampai latihan itu ya? Kemarin kan boleh kapan gitu? Yang bikin pupuk itu. Oh, PPAH. Heeh. Berarti kan Bu Is nggak nol putul. Kalau Jangan Masalahnya kan ada dulu isinya. almarhum Pak Hartono itu kan sering kan gue bilang kasih Bu Is aja yang suruh berangkat, saya bilang kayak gitu sama Mas Masalahnya Davi. saking mendonai uang dari dikongkon ngetan dikongkon ngalor Habis dikongkon gitu. kadang-kadang kan bapakku ribet nggak mau masak Paling kan, jadi aku bilang kalau Bu Is kan ada paling yang masak di pokoknya rumah. dah. Jadi almarhum Pak Hartono dulu kalau datang kan bilangnya, Bu besok acara pelatihan gitu, kasih Bu Is aja, alasannya nggak punya HP, belikan HP. Jadi Bu Is yang suruh berangkat dulu, seringnya latihan Bu Is, jadi nggak putul dia sebenarnya. kalau pembuatan Maksudnya mengenai bahasa modern apa kayak gitu kan enggak Sama saya juga nggak ngerti Bu. sama sekali enggak ngerti. kalau ibu kelompok Makanya juga kami pernah Mas kok terus terang praktek itu. Waktu saya HP jadi itu kalau KWT, biasanya bahasa praktek Zoom di itu buku sama saya. sekali nggak ngerti kami, terus terang aja. tinggal mempraktekkan berarti. Sekolah itu kan ibaratnya Mengulang, bahasa canggih ya Mas ya. mengulang Kita lagi nggak sama ngerti sih bahasanya. Kadang Mas Jimin, apa sih yang dimaksud Mas Jimin, nggak mudeng loh, aku nggak ngerti. Saya kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya terus terang aja kita Ya kalau enggak pendidikannya kan tuh. misalnya KWT nggak mesti ngomong pupuk sih sebenarnya. Ini kan cuma temanya pupuk aja. Tapi Iya. sebenarnya lebih ke apa ya, peningkatan aja sih apa pendapatan sebenarnya, lebih ke situ, pemanfaatan pekarangan. Terus kemarin itu Mas Jimin minta KTP kakak tuh, fotokopi KTP kakak Simlo, data Simlo untuk Nanti kalau ada ini kan kemana? Sekalian juga.